menghancurkan kerajaan ini dengan membunuh anaknya. Dan kalau batu itu hancur, maka kekuatan Munding Giri akan melemah. Dengan begitu, kita akan dengan mudah membunuh ayahnya untuk membalaskan kematian ayah kamu. Ngerti nggak kamu, ha? Iya, tapi tidak dengan membunuh anaknya, Bu. Kurang ajar. Kau katakan, di mana kau sembunyikan putriku Sari Kembang? Atau kau akan... Maksud Tuan apa? Saya berkata yang sebenarnya, Tuan. Saya berani sumpah. Jadi kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya? Matilah kau makhluk berkutuk. Kenapa kau lakukan semua ini, Mandasari? Karena aku telah bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian suamiku dengan senjata ini. Dan ternyata kaulah pembunuh keji suamiku yang sebenarnya. Dasar kau makhluk berkutuk Gajah Menggala. Siap, Tuan. Kalian ke sana. Baik. Jangan banyak bacot, prajurit-prajurit tunggu. Bersiaplah. Kalian akan kukirim ke neraka jahanam. Sombong! Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada musuh yang masuk ke istanaku. Dugaanku benar. Kenapa ini terjadi saat kakak Munding Giri tidak ada di istana? Kau, Gajah Manggala? Iya. Dalam cerita ini, aku penjahatnya. Hanya kau dari sini, atau senjataku ini akan menghancurkan kepalamu. Oh, benarkah? Coba. Tapi jika kau tidak bisa membunuhku,
lebih baik menyerah dan jadi permaisuri. Teruskan Pandan Waktu, teruskan. Enggan dan manis. Kenapa tidak? Lembun, Naga Bandar, kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Mundinggiri datang. Baik, Tuan. Ayo. Aman, Tuan. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa ini? Hah, biadab! Siapa yang berani melakukan ini pada prajuritku? Hah? Laknat! Paduka, ada yang masih hidup, Paduka. Prajurit, apa yang terjadi prajurit? Apa yang terjadi? Gajah Manggala, Gusti, permaisuri telah diculik. Gajah Manggala. Gajah Manggala! Rupanya kau ingin main-main denganku, Gajah Manggala. Hah? Ayo. Ayo, jika kau sakti mandraguna Mundinggiri. Hei, lebih baik kalian mundur semua. Biar aja kalian saja yang bertarung denganku. Maaf, aku hanya patuh pada bos kami, Tuan Raja Manggala. Dan kami terpaksa harus menjamu tuan-tuan dengan pistol ini. Hah, Oke, kalau begitu, kalian akan mati sia-sia. Aku lebih baik mati di medan perang daripada hidup terhina dan menyerah kepada Anda. Aku akui, kalian adalah prajurit yang sejati. Tapi sayang, kalian telah salah mengabdi pada raja. Raja kalian adalah Raja Durjana. Kurang ajar. Sudah. Rupanya kau datang mengantarkan nyawamu Mundinggiri. Selamat datang di neraka, tuan-tuan. Ya, neraka buat kalian, bukan buat kami. Di mana aku? Diam di tempatmu, permaisuri. Atau kami akan melukaimu. Lebih baik permaisuri istirahat saja.
kalah bertarung dengan kesatria. Dan aku sudah cukup menilai. Ternyata, siapa yang lebih pengecut di antara kita? Baik, aku turuti permintaanmu, Mondinggiri. Prajurit, bawa Pandan Wangi kemari. Siap, Tuan. Mau apa kalian? Ayo, bangun. Lepaskan! Ayo. Ayo. Lepaskan! Gajah Manggala, kembalikan aku ke istana, atau aku akan mati bunuh diri di sini. Kenapa kamu diam saja? Hah? Aku tidak sudi menjadi permaisuri kamu, karena aku permaisuri siapa duka raja yang mulia, Raja Mondinggiri. Maksudmu? Mondinggiri yang di sana itu? Hah? Dinda, ketahuilah, tak seorang pun yang boleh menyentuhmu, apalagi memilikimu. Hanya aku, Dinda. Dinda, Aku senang bisa melihat Kanda kembali. aku senang melihatmu dalam keadaan baik-baik, Dinda. Sunging dan Kalang Sumantri. Ya, Paduka. Siapkan prajurit pilihan yang kita miliki. Baik, Paduka. Kita akan menyerang kerajaan Gelang-Gelang untuk memberikan pelajaran pada Gajah Manggala. Menyerah dan bergabung pada kerajaan Tatarwetan atau Hancur Lebur. Baik, Paduka. Kamu cukup parah, Lambu Wulung. Tak usah dipikirkan, Tuan. Ini sudah menjadi pekerjaanku. Resiko. Baiklah, Nagabanda, bangunkan dia. Baik. Ayo. Lembu, berbaliklah badanmu, agar kematianmu tidak terlalu tersiksa. Jangan, Tuan. Jangan. Tuan. Senjata itu, suamimu dibunuh, Mandasari. Sungguh, Lembu Wulung dibunuh oleh Mondinggiri, Raja Tatarwetan. Di mana Baginda menemukannya? Aku menemukannya di tubuh suamimu. Melihat dari luka tembak yang ada di punggung Kanda Lembu, berarti Kanda dibunuh dari belakang. Begitu, Baginda? Benar, Mandasari. Kalau tidak, bagaimana dia mati seperti ini? Mondinggiri! Mondinggiri! Kau benar-benar biadab! Makanya, kau harus membalaskan semua ini, Mandasari. Karena pada saat suamimu sekarat, dia berpesan agar kau dan anakmu, Bomantara, membalaskan semua sakit hatinya atas perbuatan Mondinggiri padanya. Aku bersumpah akan membalaskan semua ini, Kanda.
Mandasari, kau dan anakmu yang berhak melakukannya. Andai saja Kanda tidak berpesan agar aku membalaskan dendammu pada Raja Mundinggiri, pasti saat ini aku sudah membakarkan diri bersama jasadmu, Kanda. Kanda. Ada satu lagi, Mandasari. Saudara seperguruan suamimu, Nagabanda, melarikan diri pada saat suamimu terbunuh. Baginda, Ada apa, prajurit? Baginda, Raja Mundinggiri dan pasukannya datang menyerang kita, Baginda. Barat, aku perintahkan pada kalian untuk meninggalkan istana. Selamatkan diri kalian dari Raja Durjana. Dan kau, Mandasari, bawa putra. Pergi jauh-jauh dari sini. Tidak, Baginda. Justru sekaranglah saat yang tepat untuk balas dendam pada Mundinggiri. Apapun akan kulakukan. Aku maklum, Mandasari. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Sekali lagi kuperintahkan, tinggalkan tempat ini cepat. Pergi dari sini. Pergi, pergi. Serang! Berhenti kalian. Hei, jawab. Siapa yang memberikan kalian izin untuk masuk wilayah kerajaan? Siapa? Tolong kami, Tuan. Kami sangat kedinginan. Kami sangat membutuhkan tempat perlindungan, Tuan. Ayo, Mantara, beri hormat pada mereka. Bagaimana ini? Aduh, kenapa lagi dia? Anakku! Bu Mantara! Bu Mantara, anakku! Bangun! Tuan, tolong anak saya! Dia sakit keras, Tuan! Hei, bagaimana ini? Kita tolong dia atau tidak? Bangun, Bagaimana? saya! Bagaimana? Nak, bangun! Lihat keadaannya itu. Tolong! Kenapa ini? Saya mendengar suara ribut-ribut dari dalam. Mereka mau masuk istana permaisuri. Nyonya, tolong saya! Tolong putra saya, Nyonya! Kasihan mereka, Ma. Biarkan mereka masuk. Iya, sayang. Ya sudah, cepat bawa dia ke dalam. Iya, baik. Anakku, Bu Mantara. Anakku. Kalian boleh keluar. Baik, permaisuri. Bu, Ibu, aku di mana, Bu? Kau sudah sadar, Nak? Kau sudah sadar? Tenanglah, Nak. Kamu dan ibumu sudah ada dalam perlindungan Istana Tatarwetan. Nah, sekarang kau minumlah air ini agar badanmu menjadi lebih segar, oke? Terima kasih. Iya, terima kasih. Bunga yang cantik ini persembahkan untuk putri yang cantik di negeri ini.
Dasar ngaco. Kok memang gombal, Bu Mantara? Kok aku malah dikatain gombal sih? Seharusnya Non Sari mengucapkan terima kasih atas pujianku. Gitu aja kok marah sih? Tapi kamu kalau marah begitu kelihatan cakep loh. Oh, iya dong. Kamu orang pertama yang ngatain aku cakep. Geli. Ayo, mau kemana? Ih, Kak Bana. Ayo, kemana? Ah, geli. Celaka. Aku tidak boleh membiarkan Bu Mantara bergaul terlalu intim dengan putri si pembunuh itu. Bagaimanapun juga, aku harus berusaha mencegahnya. Non, lihat Non, Bibi buatkan gaun yang cantik buat Non. Wah, gaun yang benar-benar indah. Benar. Aku suka sekali dengan gaun ini, Bi. Syukurlah kalau Non suka. Ya udah sekarang dicoba aja. Tentu saja, Bi. Iya. Makasih ya, Bi. Ya silakan. Heh, Bu Mantara, Ibu nggak sudi kalau kamu dekat dengan putri pembunuh itu. Tapi Bu, Sudah nggak ada tapi-tapi. Dengar ya, mulai saat ini Ibu nggak mau lihat lagi kamu bergaul dengan putri itu. Apalagi terlalu dekat dengan dia. Dia itu keturunan pembunuh. Jangan sampai dirimu ternodai oleh keturunannya yang ayahnya pembunuh itu. Paham kamu? iya Bu. Bagus. Ini grip A, jari telunjuk di senar keempat, jari tengah di senar ketiga, jari manis kedua. Coba kamu mainin. Terus yang lainnya apa lagi? Grip D, kamu turunin aja. Coba turunin. Non Sari, ini Bibi perkenalkan dengan Tuan Pranajaya. Beliau ini akan menjadi pembimbing semua kegiatan Non. Semua kegiatanku. Iya benar. Jadi mulai sekarang Non tidak boleh lagi berleha-leha atau bermain-main. Oh iya, sekarang waktunya Non untuk berenang sama beliau. Asik, aku ikut. Tidak buat kamu, Ibu Mantara. Kamu mandi di luar. Awas ya, jangan pernah sekali-kali kamu gangguin kegiatan Non. Ingat kamu. Tapi, Bi, Paham? Iya Bu. Mari, Non. Iya, Non. nih, aku pergi dulu ya. Ingat ya semua kata-kata yang Ibu tanamkan sama kamu, Bu Mantara. Untuk itu, Ibu nggak akan pernah lagi ngizinin kamu bergaul sama Non Sari. Ingat ya. Atau mungkin kamu mau Ibu bakar gitar but kamu yang cuma buatan lokal ini, ha? Paham kamu? Iya Bu. Awalnya saya tidak akan mengajarkan kamu berenang. Tapi saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara menjaga harta berharga kerajaan ini. Apa itu, Guru? Batu ini adalah lambang berharga kerajaan. Batu ini akan lenyap dalam 30 detik apabila dilemparkan dalam air. Baik, Guru. Ayo kita mulai. Nah, ambillah. Esperimus Avela Resta.
Sari tadi mau tenggelam, Bu. Memang itu yang kita inginkan. Menghancurkan kerajaan ini dengan membunuh anaknya. Dan kalau batu itu hancur, maka kekuatan Mundinggiri akan melemah. Dengan begitu, kita akan dengan mudah membunuh ayahnya untuk membalaskan kematian ayah kamu. Ngerti gak kamu, ha? Iya, tapi tidak dengan membunuh anaknya, Bu. Berani kamu melawan ibu, ya? Anak macam apa kamu? Pemantara! Kacau semua! Gagal rencanaku! Mengapa aku harus dijauhkan dari Sari Kembang? Mengapa? Bukankah ia tak berdosa? Dan dia tak tahu apa-apa atas perbuatan ayahnya. Apa aku harus terus menahan diri untuk tidak mendekati Sari Kembang setiap saat? Tapi dia tidak bersalah. Dia gadis kecil yang masih lugu dan suci. Tapi hei, siapa di situ? Jangan main-main denganku. Jangan bunuh aku, jangan. Jangan bunuh aku, singa, jangan. Aduh, geli. Memang kau singa yang aneh. Lucu sekali kau. Udah hentikan, udah singa. Udah singa. Rupanya singa terbangku ini sangat menyukai kamu, Bamantara. Bagaimana Tuan bisa tahu namaku? Aku tahu siapa diri kamu. Karena aku selalu mengawasi keberadaan kamu, Bamantara. Dan sebagai tanda penghormatan aku kepada ayahmu, aku akan menjadikan kamu sebagai muridku. Murid Tuan? Jadi Tuan mengenal ayahku? Kelak kamu akan tahu semuanya. Apa kamu bersedia menjadi muridku? Bersedia, Guru. Ternyata tapa berataku tidak sia-sia. Kemarilah, wahai abdiku yang setia. Ini baru permulaan. Akan kujadikan seluruh pepohonan di hutan ini jadi prajuritku yang setia. Tuan Gajah Menggala, dia memang benar-benar hebat. Ya. Aku mengerti, Mandasari. Kau sudah melihat kehebatanku, bukan? Iya, Tuan. Nah, bagaimana? Kau masih berniat bergabung denganku, Mandasari? Iya, Tuan. Tentu saja.
tentu saja. Bagus. Nah, jika kau mau menemuiku dan memberikan informasi tentang Mundinggiri, kau tidak usah jauh-jauh ke tempat ini. Terimalah bulu burung merak ini, Mandasari, untuk memudahkanmu menemuiku. Terima kasih tuanku. Terima kasih. Jika kau membutuhkan bantuanku, sebut namaku 3 kali. Dengan demikian, maka keinginanmu akan terkabulkan. Tapi camkan, tidak boleh seorang pun mengetahui rahasia ini, apalagi putramu Bomantara. Ya, saya mengerti tuanku. Saya mengerti. Nah, sekarang kembalilah kau ke istana itu. Bersikaplah seperti semula, tanpa membuat mereka curiga. Sampai saat yang tepat, kita berdua menuju ke sana. Kau mengerti, Mandasari? Mengerti tuan. Saya permisi tuan. Pergilah. Hea! Hea! Kenapa lama sekali? Kok baru pulang? Memangnya kau menungguku, Nansari? Enggak, Lantas dari mana kau tahu aku pergi? perasaanku saja. Karena akhir-akhir ini kau sering menghindar dariku. Memangnya apa salahku? Anu... Hei, apa itu? Seperti telur emas. Sini. Ini telur emasku. Itu telur emas milikku. Tapi aku yang menemukan duluan. Tapi kan kamu nemuin telurnya di gazeboku. Ya udah begini saja. Bagaimana kalau kita merawat telur emas ini sampai menetas? Oke? Oke. Sepertinya tidak akan lama lagi telur itu akan menetas. Kira-kira binatang apa ya yang ada di dalamnya? Entahlah, kita tunggu saja. Hei, lihat! Telur itu benar-benar mau menetas. Iya. Itu burung kasuari emas. Dan burung ini menganggap kamu sebagai induknya Bomantara. Iya, lucu sekali. Kamu mau memegangnya? Iya. Burung kasuari yang indah. Sungguh malang burung kecil ini. Dia pasti sudah ditinggalkan oleh induknya. Bagaimana kalau kita ngajarin dia terbang? Benar, itu ide yang bagus. Ayo. Nah, terbanglah. Wah. Hebat. Burung kasuari emas kita sudah mulai hebat, Bomantara. Iya, Non. Tidak sia-sia kita sudah merawatnya bertahun-tahun. Ayo, Non. Ayo.
Hei, Momantara, Ibu? kalian dari mana saja sih, ha? Bukankah ibu sudah katakan sama kamu bahwa... Sudahlah, Bu. Gak ada yang perlu dibicarakan, Bu. Saya dan Nonsari akan... Sudahlah, apapun yang akan kalian lakukan, batalkan saja. Di ruang tamu sudah ada tamu kehormatannya Nonsari nungguin. Tamu untukku. Iya benar, udah masuk sana sekarang. Tuan dan Nyonya udah nungguin Non. Apalagi tamu kehormatannya tuh. Tamunya siapa, Bu? Aduh, itu bukan urusan kamu. Banyak tanya kamu. Itu urusan keluarga istana. Mendingan kamu ke belakang sana. Bantuin para pekerja kebun ngapain, kek? Ibu mau beres-beres, mau nyiapin hidangan tuh buat tamu kehormatan Nyonya Sari. Ayo, Non. Tamu kehormatan. Paling-paling dijodohin lagi. Apa? Sekarang juga, aku perintahkan kalian angkat kaki dari istanaku ini. Aku tidak sudi putriku Anda lamar dengan cara tidak terhormat. Lancang sekali kau telah mengusir seorang raja dari kota Jutan. Rupanya, aku telah salah menilai Anda, Tuan. Jangankan aku ayahnya, putriku saja tidak akan sudi Anda nikahi atas dasar harta dan kekayaan. Kami keturunan keluarga terhormat yang menjunjung tinggi sebuah harga diri di atas segala-galanya, termasuk harta kekayaan Anda itu. Baik, jika itu keputusan kalian. Tapi camkan, setelah kakiku keluar dari istana ini, maka bendera perang telah dimulai. Dan kau akan menyesal. Tuan Mundinggiri yang terhormat. Ayo, ayo. Kelihatannya raja yang angkuh dan sombong itu cocok untuk menjadi pendamping putri si Durjana itu. Iya, ya. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Bantulah aku, Tuan Gajah Menggala. Kirimkanlah pesan pada Tuan Datu Jonggrang agar bisa menemuimu di kaki Gunung Mandalawangi. Segan-segan mengibarkan bendera perang pada kerajaan Tatarwetan yang telah memperlakukan kita sehina ini. Kumpulkan pasukan tangguh yang kita miliki. Sehebat apapun pasukan Tatarwetan, kita akan menggempur mereka sampai rata dengan tanah. Tapi Tuan, jangankan untuk melawan pasukannya, untuk mengalahkan Mundinggiri seorang yang tersohor karena sakti mandraguna itu saja, kita mengirim 1000 pasukan pun tidak akan pernah sanggup melawannya. Benar, Tuan. Alangkah baiknya kita minta bantuan terlebih dahulu kepada beberapa kerajaan tetangga untuk menghimpun pasukan yang cukup tangguh. Iya, betul. Lihat, makhluk apa itu? Apa itu? Burung merak berkepala singa. Ayo. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami, Manukani? Aku datang untuk memberi pesan penting padamu, Tuan Datu Jonggrang. Makhluk itu bisa bicara. Aku dikirim seseorang untuk membantu kesulitanmu saat ini, Tuan. Oh iya, benarkah? Pesan apa yang ingin kau sampaikan padaku, Singa Merak? Pergi dan carilah sebuah gua tua di kaki Gunung Mandalawangi. Temuilah seorang petapa sakti bernama Gajah Manggala. Dengan bantuannya, maka segala keinginanmu akan
Lihat. Ada. Tenang. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh mundur. Hei, banyak sialan. Akan kubunuh kau dengan pistolku. Ayo kamu. Banyak tolong. Kerahkan semua kemampuan. Atau jika perlu, panggil teman-temanmu kemari. Ayo. Menyuruhmu memanggil teman-temanmu tadi. Aku salah bicara. Atau barangkali Badak, kau salah dengar. Tamat riwayatku ini. Ampun, jangan bunuh saya. Aku adalah orang yang selama ini kau cari, anak muda. Benarkah? Ya. Ikut aku. Maksud dan tujuan. Mengapa kita tidak culik saja Sari Kembang? Menculik Sari Kembang? Iya, apa boleh buat? Karena wanita yang kau cintai itu tidak akan pernah jatuh hati padamu. Itu artinya sejarah akan terulang lagi. Maksud guru? Dulu cintaku pernah ditolak dan gagal menculik Pandanwangi. Dan kau, cintamu ditolak oleh Sari Kembang. Tapi sekarang tidak lagi. Apapun yang kita inginkan
harus kita dapatkan. Caranya? Istana Kuta Jutang harus kita pindahkan kemari agar Mondinggiri dan prajuritnya tidak mampu menemukan kau dan istanamu itu. Dipindahkan? Istanaku harus dipindahkan kemari, Guru. Itu mustahil. Tidak ada yang mustahil bagiku, Datu Jongrang. Di sini adalah tempat yang paling tepat untuk menyembunyikan istanamu, Datu Jongrang. Ini nggak mungkin. Supaya kamu yakin kalau istana yang ada di hadapanmu itu adalah istanamu, lebih baik kita masuk, Datu Jongrang. Lihat, yang ada di sekitarmu, Datu Jongrang. Sungguh benar, Guru. Ini istanaku. Istanaku Kuta Jutang. Dan aku yakin seyakin-yakinnya, Guru, kalau kita akan berhasil memiliki semua yang kita inginkan. Berhasil menikahi Sari Kembang yang cantik jelita dan menguasai kerajaan Tatarwetan. Sepertinya mata kamu sudah mulai lamur. Harusnya kamu pakai kacamata. Yang harus pakai kacamata itu Non. Karena banyak pria tampan dan kaya yang melamar Non, tapi Non selalu menolaknya. Udahlah, itu urusanku. Memang itu urusan Non. Cuman, kalau Non jadi perawan tua, apa kata dunia nanti? Kau tidak tahu apa sebenarnya isi hatiku. Aku menyukaimu, Bomantara. Dan jika yang melamar itu kamu, aku pasti menerima dengan kedua tangan terbuka. Tapi kau bukan pangeran. Dan yang lebih parah lagi, tampaknya kau tidak menaruh hati padaku. Andai saja aku ini seorang pangeran, dan andai kau bukan seorang putri pembunuh ayahku, aku pasti melamarmu sejak dulu, Sakembang. Ayo kita bertarung lagi. Oke, siapa takut? Permisi, Non. Raden Raspati datang lagi, Non. Apa Bibi suruh pulang aja ya? Kebetulan. Aku akan memancing Bomantara. Apakah benar ia tidak menaruh hati padaku, atau hanya kura-kura dalam perahu? Kakang Raspati. Jangan, Bi. Aku sudah lama sekali untuk menanti kehadirannya. Aku udah kangen banget sama dia. Katakan sama dia, Bi. Aku akan menunggunya di teras depan. Teras depan. Maksud Non? Apa aku harus mengulangi kata-kataku lagi, Bi? Enggak, Non. Ya. Kakang Raspati? Dinda? Kenapa Kakang baru datang sekarang? Pasti Kakang udah lupa sama aku ya? Dinda, aku, Dinda. Udahlah Kakang. Kakang bilang aja kalau Kakang udah bosan sama aku. Bosan? Mana mungkin, aku bosan, Dinda. Buktinya sampai sekarang Kakang belum lamarku juga. Dinda Sari Kembang, apa benar yang Dinda tadi katakan? Apa saya nggak salah lihat? Ih, Dinda? Sari Kembang? Dinda?
Ada apa, Kanda? Jangan berisik. Lihat itu. Anak kita telah menemukan pasangan yang cocok. Bukankah Sari Kembang pernah mengatakan padaku bahwa ia sama sekali tidak pernah menaruh hati pada Raspati, Kanda? Ya, siapa tahu saja pikirannya sudah berubah, Dinda. Nah, buktinya dia mau menerima Pangeran Raspati dari kerajaan Agrabinta, iya kan? Tuh, buktinya. Aku serius, Dinda. Ayo, Bu, kita masuk. Iya. Dinda, benarkah Dinda Sari Kembang merindukanku? Percayalah, Kakang. Hanya engkau yang aku rindukan. Dinda, kenapa? Dinda, aku sangat merindukanmu. Aku mencintaimu, Dinda. Dinda, Jangan kurang ajar ya. Dinda. Dinda, tunggu. Lepaskan aku. Dinda. Sari Kembang, jangan main-main dengan senjata. Dinda, tunggu. Ini kan yang kamu mau, ha? Ini kan. Hei, jangan kurang ajar kamu, ha? Kurang ajar kamu. Tak seorang pun boleh memiliki non Sari Kembang. Tak seorang pun. Jika kau memaksa, saya akan membunuhmu. Dengar! Hei, hentikan! Hentikan Bomantara! Hentikan! Papa? Kalian semua telah melakukan tindakan yang tidak senonoh di Taman Sariku ini. Kau, seharusnya kau bisa bertindak lebih terhormat jika bicara dengan seorang gadis, terutama dengan putriku. Saya minta maaf. Kita monitor rumahnya. Itu dia. berada di dalam hutan begini, Kaswari? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, kamu ingin aku ikut kamu untuk pulang, kan? Ya, siapapun yang berniat jahat padaku, pasti akan kucari nanti. Sekarang aku harus kembali ke istana. Dan aku akan melaporkan semua ini pada Papa.
Oke. Ah! Siapa kamu? Heh, siapa kamu? Aku, Gajah Manggala, yang akan mengirimkan pesan untuk ayahmu, Munding Giri. Ah, huh. Apa yang kamu lakukan sama aku? Lepaskan aku! Teriaklah sepuas tenaga manis, karena tidak akan ada penolong. Bukan kekuasaanku ini. Kasuari Mas, saya pikir siapa? Apa Nonsari dalam bahaya? Kalau begitu, tunjukkan dia di mana sekarang. Nonsari! Nonsari! Di mana kamu? Jangan sekali-kali kau menyentuh gadis ini, Datu Jonggrang. Sebelum Munding Giri dan kerajaan Tatar Wetan berhasil kita luluh lantakan. Mengapa aku harus selalu patuh pada semua peraturan yang kau buat sendiri? Karena kau sangat berhutang budi padaku tentunya. Tanpa bantuanku, kau tidak akan pernah mendapatkan gadis pujaanmu ini, Putri Sari Kembang. Baik, mengingat semua jasamu, aku akan lebih bersabar. Sekarang, nikmatilah awal kehancuranmu, Munding Giri. Kasuari, ada apa sih? Maksud kamu apa sih? Saya nggak ngerti. Saya nggak melihat Sari Kembang atau siapapun di sini. Ini kan punya Sari Kembang. Maksud kamu ini? Bagaimana, ha? Tidak ada Paduka. Tidak ada Paduka. Tidak ada Paduka. Tidak ada Paduka. Kanda. Rasa sakit akan kehilangan orang yang paling dikasihi. Seperti aku kehilangan suami yang paling aku cintai. Sepertinya putriku sudah tidak berada di arena istana Tatar Wetan. Aku khawatir seseorang sedang menjalankan niat jahatnya pada kita. Sebaiknya kalian ikut aku. Baik, baik. Berhati-hatilah Kanda. Bawalah kembali putri kita pulang ke istana tanpa kekurangan satu apapun. Bersabarlah Dinda. Mudah-mudahan putri kita nggak apa-apa. Iya. Ayo berangkat. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Nonsari, di mana kamu? Nonsari, di mana kamu? Kasuari!
pohon itu susah dimusnahkan. Pasti ada ilmu gaib di dalamnya. Saya harus mencari jalan yang lain. Dengan jalan kaki, kita bisa lebih mudah untuk menyusuri hutan di depan sana. Ayo, jalan. Baik, Paduka. Baik, Paduka. Kaswari, bertahanlah! Kaswari! Kaswari! Celaka! Saya harus segera menyingkir. Tuan Muningiri, syukurlah. Kenapa kau ada di sini, Bomantara? Putri Anda, Tuan, Sari Kembang. Apa yang terjadi dengan putriku, Bomantara? Di mana dia sekarang dan apa? Hei, bukannya pisau ini kepunyaan putriku? Sari Kembang, di mana dia sekarang? Itu yang ingin saya jelaskan sekarang, Tuan. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Yang pasti, saya hanya mendapatkan petunjuk pistol ini hingga saya masuk hutan ini, Tuan. Pistol ini ditemukan oleh Kaswari emas peliharaan kami, Tuan. Dan sepertinya Bang Sari dalam keadaan bahaya sekarang. Karena tadi saya diadang oleh pasukan pohon yang bergerak hidup. Penjelasanmu itu tidak masuk akal. Hei, sekarang kau katakan di mana kau sembunyikan putriku Sari Kembang? Atau kau akan? Maksud Tuan apa? Saya berkata yang sebenarnya, Tuan. Saya berani sumpah. Lihatlah pistol ini di matamu. Ini telah membuktikan bahwa kau adalah jalang penculik putriku Sari Kembang. Sekarang kau harus katakan di mana dia sekarang. Benar, Tuan, saya... Bawa pembohong besar ini. Tunggu. Saya tidak bohong. Saya berkata yang sebenarnya. Tapi jika kalian tidak percaya, ayo maju, hadapi saya semua. Saya yakin saya benar. Banyak bicara. Bahaya, saya harus segera minggir. Cukup. Siap. Kita kembali ke istana dan kita minta keterangan dari Mandasari. Ayo jalan. Baik. Sungguh malang nasibmu, anak muda. Kau telah menjadi korban atas semua kejadian di masa lalu. Aku harus segera bertindak untuk menghentikan semuanya ini. Sari, sekarang kau katakan, di mana Bomantara menyembunyikan putriku Sari Kembang? Jawab. Sungging, geledah semua ruangan ini. Baik, Paduka.
Ayo, ayo. Lihat Paduka. Bukankah ini senjata milik Paduka yang belasan tahun hilang? Benar sekali. Ini adalah senjata saya. Betul, Paduka. Hei, siapa kau sebenarnya? Jadi kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya? Aku, Mandasari, yang suaminya telah kau bunuh dengan keji. Aku membunuh suamimu? Ya, Siapa suamimu? suamiku, Lembu Wulung, dari kerajaan Genggelang. Oh, jadi Patih Lembu Wulung itu suamimu? Iya, dan kau telah membunuhnya dari belakang dengan senjatamu itu. Jaga ucapanmu, Mandasari. Sadarkah kamu? Sekarang kau berhadapan dengan Mandasari, ha? Sunging, tolong jelaskan. Apa dan bagaimana suaminya meninggal? Baik, Paduka. Saat rajamu, Gajah Manggala, melarikan Gusti Permaisuri Pandanwangi, akhirnya kami bertempur. Paduka Raja melawan Gajah Manggala, Karang Sumantri melawan Nagabanda, sedangkan aku melawan mendiang suamimu, Lembu Wulung. Kami bertarung secara ksatria, tapi sayang, suamimu terluka. Lantas Paduka Raja membiarkan Gajah Manggala dan para prajuritnya untuk kabur bersama suamimu yang terluka parah itu. Suamimu Lembu Wulung adalah seorang prajurit yang kesatria. Aku sangat menghormatinya. Dan aku mohon, sebaiknya kau jangan pernah mencoba menodai kematiannya dengan cara mengkhianatiku. Tidak, kalian pasti bohong. Kalian bohong. Oke, kalau kau memang ingin bukti, sekarang tunjukkan di mana Gajah Manggala berada. Dan sekalian juga aku ingin tahu, apakah penculikan putriku juga masih ada sangkut pautnya dengannya. Mereka sekarang ada di kaki gunung Mandalawangi. Pemantara, pegang! Dan olah kanuragan yang kuberikan padamu untuk sementara ini telah cukup, Pemantara. Dan kinilah saatnya untuk kau pergunakan ilmu itu memberantas kebatilan, termasuk menolong Sari Kembang dari cengkraman Gajah Manggala. Tapi Guru, di mana saya harus mencari Sari Kembang? Jangan khawatir, sahabatmu si Elang akan menunjukkan di mana keberadaan Gajah Manggala. Untuk menungganginya, kamu memerlukan sedikit waktu untuk menyatukan jiwamu dengan jiwa sahabatmu itu. Dan jika dia melihat sesuatu, kamu pun akan melihatnya. Dan jika terjadi sesuatu atau bahaya, kamu pun akan merasakannya. Apa kamu mengerti maksudku? Mengerti, Guru. Bagus. Nah, sekarang kamu terbanglah. Iya, Guru.
sebelum saya bisa menghancurkan Gajah Menggala. Menyatulah dengan jiwaku, dan apa yang kau inginkan akan terlaksana. Hei, kamu bisa ngomong? Ayolah, menyatulah dengan jiwaku. Menyatulah. Sekarang bukalah matamu, sahabat. Aduh, kenapa aku harus menceritakan semuanya pada Munding Giri? Jelas-jelas dia itu musuh besarku. Bodohnya aku bodoh. Nagabanda, kau? Benar. Dan aku datang untuk menjelaskan sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Bahkan nyaris menjadi kesalahpahaman yang sangat fatal. Tentang apa? Tentang kau yang lari saat suamiku meregang nyawa saat dibunuh oleh Munding Giri. Iya, dasar pengecut. Itu sama sekali tidak benar, Mandasari. Tidak benar. Sekarang aku mohon. Tolong dan dengarkanlah penjelasanku. Gimana ya? Tapi, apakah mungkin semua ini jebakan Mandasari, Paduka? Benar, Paduka. Tidak ada satupun tanda-tanda yang menunjukkan jika di sini ada istana kerajaan. Bersiaplah, kalian berdua. Baik, Paduka. Baik. Selamat datang di neraka tuan-tuan. Sebagaimana yang pernah kubilang, kamulah yang pantas masuk neraka. Oh, itu dulu Munding Giri. Tapi sekarang, neraka milik kalian. Baiklah, kalau begitu, marilah kita tentukan nasib kita. Hei sobat, kenapa kamu diam saja? Hah? Turunlah kau, biar ku tamatkan sekalian riwayatmu.
Narsari? Aku tidak pernah ada kata menyerah dalam hidupku, Gajah Manggala. Tamatlah riwayatmu, Mundinggiri. Matilah kau makhluk terkutuk. Mengapa kau lakukan semua ini, Mandasari? Karena aku telah bersumpah akan membalaskan dendam kematian suamiku dengan senjata ini. Dan ternyata kaulah pembunuh keji suamiku yang sebenarnya.